Kisah seorang anak yang merawat ibunya selama belasan tahun di Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Sang ibu diketahui mengalami depresi sejak tahun 2010. Viralnya kisah ibu dan anak ini berawal dari seorang konten kreator yang akan membuat konten horor. Beberapa waktu lalu, konten kreator bernama Ale mendatangi sebuah rumah mewah di Cakung. Ia mengira rumah tersebut sudah tak berpenghuni karena tak terurus dan tampak seram. Ternyata di dalam rumah itu ada pria bernama Tiko, 23 tahun, dan ibunya bernama Eni. Mereka hanya tinggal berdua sejak tahun 2010, atau tepatnya sejak Eni bercerai dengan sang suami. Perceraian itu mengakibatkan Eni depresi berat hingga sekarang. Kisah ini kemudian diceritakan Ale dalam akun YouTube Bang Priuk TV hingga viral. Tak hanya itu, pihaknya juga melaporkan kondisi Tiko dan Eni ke Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta. Tim dari Dinas Sosial kemudian mendatangi kediaman ibu dan anak tersebut. Memang benar kondisi rumah yang terbilang cukup mewah itu sangat memprihatinkan. Bahkan tak ada lagi aliran listrik dan air sejak 12 tahun silam. Untuk bertahan hidup, Tiko mengandalkan air hujan yang dikumpulkan dalam wadah. Sementara kegiatan memasak hanya menggunakan tungku sederhana. Saat ini pihak Dinsos sudah membawa Eni ke Rumah Sakit Jiwa Duren Sawit untuk mendapat penanganan. Belakangan ini jagat maya dibuat heboh sekaligus simpati atas kisah seorang pemuda bernama Tiko berjuang menjaga ibunya yang memiliki kondisi psikis terganggu. Selama 11 tahun, ia merawat sosok yang sangat dicintainya itu. Dengan ikhlas, tanpa listrik dan air bersih, di rumah yang sangat besar namun tak layak huni karena tak terawat. Layaknya terbengkalai, bagian halaman ditumbuhi pepohonan liar, sementara bagian dalam rumah pun dalam kondisi memprihatinkan. Namun dibalik semua itu, Tiko sejak kecil hingga kini berusia 23 tahun tetap berjuang merawat sang ibunda. Jangankan untuk listrik dan air, bahkan untuk hidup sehari-hari pun sulit. Hal itu bahkan membuat Tiko harus putus sekolah saat menginjak bangku kelas 1 SMP. Kalau semua mau nyari kemana ya, udah berusaha nyari juga nggak. Lost contact semua tuh ya, nomor telepon nggak ada. Nggak ada, larinya kemana nggak tahu. Kita sih kangen juga sama bapak, cuma dengan waktu itu posisinya bapak ninggalin, jadi kayak ya udah gitu. Kalau mau mampir ya paling pernah sih waktu itu emang mampir, cuman pernah. Udah setelah berapa, Mas? lupa tepatnya, cuman pokoknya udah statusnya udah cerai, udah pergi ke kampung waktu itu. Kurang lebih tuh kayaknya setahunan deh. Itu balik lagi, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak tahu mau ngapain. Ya masih kecil nggak ngerti apa-apa kan ya. Balik lagi, cuman nggak lama pergi lagi. Jadi sebenarnya orang-orang cerdas sih, sebenarnya orang emang Untuk bertahan hidup dengan cara berjualan makanan. Namun pasca ditinggal sang suami, kondisinya perlahan semakin memburuk. Ia mulai berbicara sendiri, hingga akhirnya emosi tak terkontrol. Tiko pun tak tega jika harus melepaskan sang ibu dalam perawatan orang lain, sehingga memilih untuk merawatnya seorang diri. Selama bertahun-tahun, Tiko berjuang dengan menjual barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama ibunya. Hingga akhirnya oleh pihak RT setempat, Tiko pun diangkat menjadi penjaga keamanan yang tentunya mendapat penghasilan untuk membantu hidupnya. Pasti tepatnya nggak tahu, cuman kisaran nggak lama dari ditinggal papa sih. nggak lama ditinggal dari papa. Iya, mulai gejala ringannya awalnya dulu sih. Saya mendapati laporan ini dari salah satu YouTuber. Setelah kita merespon, kita tindak lanjut, dan setelah sampai di lokasi, kita berkoordinasi dengan RT setempat. Tapi memang harus kita berikan kesehatan lah, berupa perawatan medis gitu. Kita sedang ingin Selama beberapa waktu ke depan, menurut Tiko, sang ibu kini dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Meski masih kerap berbicara sendiri,
namun tak separah saat masih berada di rumah. Kondisi fisiknya pun baik, dan nafsu makan sang ibu juga lancar. Tiko pun berharap sang ibu dapat segera membaik, sehingga bisa keluar dari rumah sakit, dan mereka berdua kembali menata kehidupan bersama. Gimana sekarang? Alhamdulillah sih baik-baik aja sih, nggak ada masalah sampai sekarang. Nggak ada yang berontak-berontak atau nggak. Anteng. Lebih sering istirahat tidur sih mama di rumah sakit. Sering istirahat tidur? Iya. Nggak yang aneh-aneh. Nggak kayak pas di rumah. Anteng. Semua segala macam masih makan, masih habis makan ya. Iya. Masih suka ngomong sendiri, tapi nggak separah di rumah. Nggak separah di rumah? Jauh malah, iya. Nggak separah. Suka teriak-teriak apa enggak? Nggak pernah. Padahal itu kan banyak orang-orang juga. Kita tentu perlu bangga dengan Tiko, seorang anak dan remaja yang memilih untuk mengabdikan dirinya kepada orang tua di tengah-tengah munculnya model hubungan antara anak dan orang tua yang tidak lagi kemudian memperhatikan kearifan sosial masyarakat kita, di mana banyak sekali anak-anak yang kemudian bahkan menelantarkan orang tuanya, bahkan tidak ragu kemudian menyelesaikan persoalan konflik dengan orang tua di pengadilan. Apa yang dilakukan oleh Tiko menjadi satu tanda positif bahwa masyarakat kita masih menjaga nilai-nilai mulia dan luhur dari masyarakat kita untuk selalu mengingat, merawat, dan menjaga orang-orang tua kita. Wah, itu luar biasa ya, pasti berkatnya nanti dikasih sama yang di atas berlimpah buat kamu, terus semangat. Karena kalau emang kamu lakuin pure dari hati untuk orang tua, semua jalan, walaupun sebenarnya untuk jalan stop sekolah bukan langkah yang baik, tapi kalau itu pure kamu lakukan untuk orang tuamu, doa terbaik dari saya Bastian, dan yang pasti semangat terus buat kamu. Semoga kedepannya juga walaupun kamu putus sekolah, tapi karena kamu selalu membantu orang tuamu, diberikan berkah. Pernah ditanya oleh sahabat, siapa manusia atau makhluk ya yang harus kita muliakan di muka bumi ini? Yang pertama-tama Baginda Rasul bilang ibumu, yang kedua ibumu lagi, ketiga ibumu. Nah, kalau kita udah mencintai, menyayangi ibu, insya Allah kita akan mencintai dan menyayangi yang lain. Nah, ini kita banyak belajar dari pemuda tersebut, ya. Saat ini pihak Dinsos sudah membawa Eni ke Rumah Sakit Jiwa Duren Sawit untuk mendapat penanganan. Sebelumnya ini ruang makan, ada kitchen setnya ya, bisa kalian lihat sendiri. Ruang makan yang ke belakang ini arah ke garasi. Apa yang dilakukan oleh Tiko menjadi satu tanda positif bahwa masyarakat kita masih menjaga nilai-nilai mulia dan luhur dari masyarakat kita untuk selalu mengingat, merawat, dan menjaga orang-orang tua kita. Wah, itu luar biasa ya, pasti berkatnya nanti dikasih sama yang di atas berlimpah buat kamu, terus semangat. Karena kalau emang kamu lakuin pure dari hati untuk orang tua, semua jalan, walaupun sebenarnya untuk jalan stop sekolah bukan langkah yang baik, tapi kalau itu pure kamu lakukan untuk orang tuamu, doa terbaik dari saya Bastian, dan yang pasti semangat terus buat kamu. Semoga kedepannya juga walaupun kamu putus sekolah, tapi karena kamu selalu membantu orang tuamu, diberikan berkah. Pernah ditanya oleh sahabat, siapa manusia atau makhluk ya yang harus kita muliakan di muka bumi ini? Yang pertama-tama Baginda Rasul bilang ibumu, yang kedua ibumu lagi, ketiga ibumu. Nah, kalau kita udah mencintai, menyayangi ibu, insya Allah kita akan mencintai dan menyayangi yang lain. Nah, ini kita banyak belajar dari pemuda tersebut, ya.